Nah, Palawargi, kita sekarang ada di Taman Wisata Alam Pangandaran. Ini lokasinya di Cagar Alam ya, Cagar Alam Pangandaran. Jadi ini ada pembagian aku, Mak. Ini petanya. Kalau untuk Cagar Alam luasnya 1000 hektar. 1000 hektar ya? Ya, dibagi 3 kawasan. Yang pertama ada Cagar Alam, terus ada Taman Wisata, yang ketiganya ada Taman Laut, Pak. Ya. Jadi Cagar Alam ini kebetulan dikelilingi oleh 2 pantai. Yang pertama Pantai Pasir Putih Timur, yang keduanya Pasir Putih Barat. Pasir Putih yang mana? Lokasinya yang mana itu? Yang ini, Pak. Oh, itu Pasir Putih. Terus Cagar Alamnya yang tengah itu? Ini Cagar Alam, ini Taman Wisata, ini Taman Wisata. Nah, jadi dibagi 3 ya? Dibagi 3. Ada Taman Wisata, kemudian Pasir Putih dan Cagar Alam. Cagar Alam. Ya. Cagar Alam. Nah, ini luasnya 1000 hektar. Dibagi 3 kawasan. Dibagi 3 kawasan. Nah, ini kita ada penunjuk arah masuk ke Batu Kalde, kemudian Gua Jepang, Gua Panggung, Gua Parat, dan Rengganis. Rengganis itu gua juga ya? Gua tempat pemandian keluarga raja. Tempat pemandian keluarga raja. Ataupun Taman Sari, Pak. Jadi Pak, ini dulunya di sini itu adalah kerajaan ya, ada semacam kerajaan apa namanya? Kerajaan Pananjung, Pak. Pananjung. Jadi Pangandaran itu dulunya bukan Pangandaran, tapi namanya itu Pananjung. Pananjung. Nah, kerajaan Pananjung itu ya pusatnya di sini. Di sini. Di sini gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ke sini ya kita napak tilasnya ke Cagar Alam ini. Ya, Cagar Alam Pangandaran. Cagar Alam Pangandaran. Nah, setelah ini kita akan coba lihat ya, ada juga salah seorang itu 1 orang apa 2 orang? 2 orang, Pak. 2 orang ya. Syekh Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad itu adalah penyebar agama Islam yang ada di Pangandaran. Nah, coba kita nanti lihat bagaimana situsnya. Ini konon katanya petilasan di sini itu ya. Guana paling luhur. Guana paling luhur, Pak. Oh, guanya ke atas. Tuh. 2 simbolis makom. Pak, itu dapat ke tadi deui. Ka dia deui. Nah, ini coba kita baca dulu. Legenda Gua Keramat Parat. Gua ini merupakan tempat untuk bersemedi keluarga pangeran dari Mesir, yaitu Pangeran Maja Agung, Pangeran Sumenda, Pangeran Kesepuhan Syekh Ahmad, dan Pangeran Kanoman Syekh Muhammad. Pangeran Maja Agung adalah ayah dari Syekh Ahmad dan Muhammad dari istrinya yang berdarah Cina, sedangkan Pangeran Sumenda adalah kakak dari Pangeran Maja Agung. Kedua anak tersebut oleh ayahnya ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam, dan ayahnya percaya karena mempunyai kesaktian dari 10 jimat yang disebut Konca Kaliman. Konca Kaliman ya? Ya, Konca Kaliman. Dalam perjalanan Syekh Ahmad dan Muhammad mengikuti arah angin, akhirnya sampai di tanah Jawa, yaitu di Pangandaran. Setelah bepergian kedua anaknya, Syekh Maja Agung tidak pernah menerima kabar dari mereka karena rasa rindu dan keinginan mengetahui keberadaannya, kemudian meminta bantuan Pangeran Raja Sumenda untuk mencarinya. Atas petunjuknya yang maha kuasa, dapat ditemukan kedua keponakannya, lalu memberitahu adiknya Syekh Maja Agung segera menyusulnya. Kedua anaknya berada di dalam gua. Di depan gua terdapat 2 patilasan, bukan kuburan, dari Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad yang dibuat penduduk yang pernah menerima ajaran dengan tujuan untuk mengenang kedua panutannya yang kepergiannya tidak diketahui. Ini Syekh Ahmad, itu Syekh Muhammad, Pak. Oh iya. Nah, Palawargi, alhamdulillah kita sudah sampai di makam keramat Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Jadi ini yang paling depan ini Syekh Ahmad ya.
Yang di belakang itu Syekh Muhammad ya. Nah ini lokasinya di Gua Parat. Di Gua Parat. Yang panjangnya 105 meter. Ini panjangnya 105 meter, A. Ya, panjangnya 105 meter. Total kegelapannya 80 meter. 80 meter. Tembusnya langsung ke pantai. Jadi ini langsung terus ke sana itu masih ada lubang itu ya? Ya, Wih, guanya dari sini kelihatannya kecil Pak, tapi kalau udah masuk ke dalam, guanya sangat luas sekali. sangat luas. Ya, Nah kita nggak masuk ah, agak ngeri juga nih, karena memang gelap ya di dalam ya. gelap ya. Gelap. Nah jadi para wargi ini ada petilasan yang dibuat oleh warga sekitar waktu itu yang memang pernah menerima ajaran ya. Diperkirakan ini abad ke-7 ke-8. 8 Pak. Ke-8 ya, abad ke-8. Ya, abad ke-8. Nah, inilah patilasan beliau yang dulu diyakini bahwa mereka berdua inilah yang menyebarkan agama Islam di sini. Dan sampai sekarang ini masih dijarahi oleh banyak orang ya. Ya, masih dijarah. Masih dijarahi banyak orang. Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Inilah penyebar agama Islam di Pananjung, di Pangandaran. Nah, silahkan para wargi yang mau datang ke sini silahkan. Nanti bisa dipandu oleh pemandu yang ada di sini untuk mendapatkan penjelasan bagaimana sejarah, kemudian silsilah dan sebagainya yang ada di Cagar Alam Pangandaran. Nah, baik. Kita jarah dulu ya. Nah, para wargi, ini informasi lokasi kunjungan wisata ya. Ada Gua Rengganis. Nah, ini Gua Rengganis. Nah, kemudian Sumur Mudal, Gua Lanang, Situs Batu Kalde, Gua Jepang, Gua Parat Keramat yang tadi kita lihat ya. Kemudian kemana lagi nih? Gua Miring, Gua Panggung. Nah, ini lokasi-lokasi itu cagar alam. Nah, ini banyak sekali di sini. Kalau kita mau telusuri semuanya, wah ini lumayan banyak ya. Tapi kita tidak akan datangi semua. Kita akan setelah ini ke situs Batu Kalde. Nah, inilah katanya cikal bakal Pangandaran tuh dari sini. Setelah ini kita akan ke sana ya. Ada rusa nih, rusa Pangandaran. Ah, rusa. Cagar alam. Gimana suasananya siga di ditu siga di Karangkamulian ya? Oh, di Karangkamulian. Informasi situs Batu Kalde. Lokasi Batu Kalde atau Sapi Gumarang merupakan tempat sembahyang umat Hindu di masa kerajaan Pananjung. Dari lokasi ini terdapat peruntuhan candi arca sapi dan 5 buah makam kuno yang diperkirakan makam para pembesar kerajaan Pananjung. Disebut Batu Kalde karena arca sapi yang berukuran 1 kali 1 kali 0,6 meter persegi dengan tinggi kurang lebih 0,5 meter, mirip ukuran kijang yang dalam bahasa Sunda kalde, maka orang menyebutnya Batu Kalde. Kisah arca sapi ini merupakan nisan salah seorang menteri pertanian di kerajaan Pananjung yang sukses dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga membawa kemakmuran dan kemasyhuran kerajaan Pananjung. Menteri itu bernama Arya Sapi Gumarang. Untuk mengenang jasa-jasanya, maka pada kuburannya dibuatkan arca berbentuk sapi jantan. Nah, inilah ceritanya Batu Kalde. Jadi memang ini kalde itu sapi ya, atau kijangnya ya, arca sapi ya. Nah, kita akan lihat nanti di dalam bagaimana bentuknya. Mari kita ikuti. Ini kita jalan di cagar alam ini lumayan capek juga karena luas. 1000 hektar kata hanya tadi tuh.
Nah, Palawargi, di sini kita sudah ada di lokasi Batu Kalde. Inilah situs Batu Kalde. Jadi berbentuk sapi ya, berbentuk sapi. Nah, ini di depannya itu ada Yoni ya. Cuman lingganya katanya belum diketemukan. Jadi ini memang ada di depan dari Batu Kalde. Nah, kemudian ini ada semacam roda gitu ya, semacam bunga teratai seperti itu. Itu katanya tempat duduknya Dewa Matahari di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada dua makam. Dua makam ini adalah petinggi kerajaan Pananjung waktu itu. Nah, dua makam ini. Yang memang ini sudah masuk Islam katanya yang dua orang ini tuh. Nah, jadi lokasinya kalau kita lihat memang ini di sini masih rindang dengan pepohonan ya. Ada pohon mahoni yang sangat besar sekali di sini. Kemudian di bawahnya kita lihat ada reruntuhan dan konon katanya disinilah lokasi dari kerajaan Pananjung. Nah, ini reruntuhannya, tapi belum diketahui apa sebab daripada keruntuhan kerajaan Pananjung. Nah, rencana ke depan ini akan dieskavasi. Mudah-mudahan bisa menemukan titik terang bagaimana sejarah daripada kerajaan Pananjung. Ya. Silahkan kepada Palawargi, adik-adik ataupun siapa saja yang ingin mengetahui ya sejarah daripada Pangandaran ini adanya di Cagar Alam. Jadi kalau main ke Pangandaran jangan hanya berenang saja, tetapi harus mengetahui bagaimana sejarah awalnya. Nah, ini ya. Demikian ya untuk konten kita pada kali ini tentang situs yang ada di Cagar Alam Pangandaran ya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini monyet cagar alam nih. Hey, halo. Nah, itu ada rusa, ada monyetnya juga di sini. Nyuri minuman dia. Nyuri minuman.